Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, kembali bergabung di channel Kang FJK. Hari ini hari Ahad tanggal 13 November 2022. Saya ingin memperkenalkan satu alat untuk melakukan media pengolahan pupuk organik. Kali ini namanya ini lodong sisa dapur atau disingkat loseda. Kalau yang sebelumnya saya memperkenalkan alat bernama ember tumpuk seperti yang ada di sana. Kalau ini namanya lodong sisa dapur atau disingkat loseda. Konon katanya loseda ini ditemukan di Bandung, teman-teman yang ada di Bandung atau Jawa Barat. Sedangkan kalau loseda itu penemunya adalah Pak Nasih Yuwono, dari salah satu dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kalau ini teman-teman yang ada di Bandung, saya kurang tahu persis penemunya siapa. Nanti mungkin teman-teman silahkan bisa googling aja, cek siapa penemu dari lodong sisa dapur atau loseda ini. Prinsip kerjanya, kalau loseda ini dia berada di dalam tanah, sementara kalau ember tumpuk dia di atas permukaan tanah. Untuk pembuatannya sendiri kita menggunakan sisa pralon. Kebetulan ini yang saya pakai adalah pralon dengan ukuran diameter 4 inch ya, kelihatan nggak ya, ini 4 inch. Kemudian tingginya, kalau tinggi juga sebenarnya atau bahkan diameternya saja ini sebenarnya tidak ada ketentuan yang baku yang dirujuk. Cuma kalau saya melihat beberapa video ini, saya pakai yang 4 inch, kemudian tingginya ini kalau nggak salah 70 cm. Nah, cara pembuatannya sangat mudah. Kalau ini lebih mudah daripada ember tumpuk. Ini cukup tinggal dilubangi saja di bagian yang nanti akan ditanam, ini dilubangi. Kurang lebih ini tingginya sekitar 30-an cm ya, 30 atau 40 cm. Nggak ada ketentuan bagus sebenarnya. Kalau ini kalau nggak salah ini 30-an lebih sedikit. Kemudian ini dilubang-lubangi aja. Tujuan lubang-lubang ini nanti ketika ini ditanam, dia bisa untuk berinteraksi cacing atau apa gitu yang ada di dalam tanah, sehingga membantu proses penguraian sampah-sampah organik yang dimasukkan ke dalam lodong sisa dapur ini. Nah, ini yang sudah saya tanam di dalam tanah. Ini kurang lebih kedalamannya 40 cm. Kalau ini mau sengaja agak lebih dalam daripada ini. Ini dalamnya ada 40 cm. Kemudian tingginya sini ada sekitar 40-an. Ini total tinggi pralon ini 80 cm. Kemudian ini saya kasih tutup, nanti kalau sampah organik dimasukkan ini terus kita kasih tutupnya pakai tutup pralon, terus hanya sekedar saya tambah ini aja untuk pegangan. Nah, tinggal saya tutup, kemudian nanti dibiarkan dia membusuk, terurai. Atau kalau ada beberapa informasi yang saya dapatkan, untuk proses mempercepat penguraiannya nanti ditambah menggunakan air sisa dari cucian beras itu ya, ditambah dengan gula Jawa. Prinsipnya yang dipakai sebenarnya adalah glukosanya ya. Konon katanya glukosa itu akan mempercepat proses penguraian sehingga tidak terlalu busuk dan bau. Ini yang satu rencana saya taruh di luar, di sebuah media pot di luar. Nah, yang kedua tadi ini kan saya taruh di tanaman pohon jambu saya yang kebetulan ada di pot di sini. Ini sudah saya buat lubang, lubangnya sama. Nah, ini di sana mau saya taruh seperti ini, sehingga nanti kita bisa bandingkan coba hasilnya yang ada langsung ke dalam tanah dengan yang menggunakan media pot, apakah nanti akan memberikan nutrisi atau berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan jambu atau pohon-pohon yang nanti di dekat. Baik teman-teman, ini sudah saya rapikan kembali yang tadi saya tanam losedanya, dan posisi kira-kira seperti ini ya. Ini biar hanya dari sisi estetik saja. Dan ini sekarang juga sudah saya siapkan sampah organik dari dalam rumah. Jadi saya pakai alat bantu plastik biar tidak bau. Kita masukkan
sayur-sayuran, buah, segala macam sisa sampah dapur. Ada beberapa teman yang menyarankan kalau kita punya media ini yang satu losida kemudian yang satu ember tumpuk, mungkin bisa kita pisahkan. Khusus untuk losida ini dipakai untuk sampah-sampah sisa dapur, sampah organik sisa dapur yang sudah diolah hasil masakan. Nanti yang belum terolah atau masih murni sampah organik bisa dimasukkan ke ember tumpuk saja. Sehingga yang ini khusus yang yang hasil sisa makanan yang sudah terolah, habis dimasak dan sebagainya. Nah, tapi tidak apa-apa, ini kita coba awal ya. Ada nasi, ada kulit, semuanya adalah sampah dapur, kita masukkan ke sini. Nah baik, ini sudah kita masukkan semuanya ke dalam loseda. Kelihatan nggak ya? Ya seperti itu isinya. Nanti setelah 2 minggu coba kita tambahkan air perasan beras atau air bekas cucian beras plus yang sudah dilaruti gula merah untuk membantu penguraian. Baik, sebagai tambahan teman-teman, sebenarnya dalam hal melakukan penanganan sampah organik ini, prinsipnya yang kita lakukan adalah melakukan pemilahan ya. Jadi apapun metode yang akan kita lakukan, kalau sampahnya belum terpilah ya agak repot. Oleh karenanya kalau di tempat kami, di rumah kami, sengaja kami siapkan 3 tempat sampah yang sudah ada pemisahannya, yaitu untuk organik basah, plastik, dan ini organik yang kering, misalkan ada kertas, tisu, potongan kayu, dan yang lain-lain yang tidak bisa terurai secara cepat atau langsung oleh tanah. Sekali lagi, proses pengolahan sampah itu berangkat atau berawal dari sebuah proses pemilahan, sehingga buat teman-teman, sekali lagi saya menghimbau, paling tidak kita harus menanamkan habit perilaku untuk melakukan mulai saat ini melakukan pemilahan sampah. Matur nuwun.